Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Hingga harinya Shalom teman-teman sekalian, saat ini kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Saya mengundang teman-teman yang ada di rumah, dimanapun teman-teman berada. Yuk kita mau mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah hari Minggu ini. Saya mengundang teman-teman sekalian boleh bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Teman-teman boleh duduk. Mari saat ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang selalu memelihara kehidupan teman-teman dan juga memelihara kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih sebab kami memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih karena Allah adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam suka duka kami, dalam sedih hati kami, dalam pergumulan hidup kami, dalam banyak pertanyaan tentang hal yang kami tidak mengerti, kami mendapati Tuhan selalu setia. Bahkan hingga saat ini, di tengah-tengah orang lain yang mungkin kesulitan tentang kehidupan mereka, kami melihat Tuhan memelihara kami, memelihara mama papa kami, memelihara keluarga kami, memelihara sekolah kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini, menyerahkan masing-masing kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh dengan sungguh-sungguh segenap hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayat 33, bersama-sama kita baca bagian ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita dan teman-teman sekalian untuk boleh terus melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Teman-teman, kita bersyukur, sekali lagi saya mau ngajak kita untuk bersyukur karena kita mempunyai Allah yang bisa menjadi benteng hidup kita, benteng kekuatan kita, mazmur kita, dan juga batu keselamatan kita, gunung batu kita, panji keselamatan kita. Yang artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan teman-teman dan saya, kita bisa mengandalkan Allah. Yuk dengan bangkit berdiri, kita mau pujikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, ketika dunia kita bergoncang, ketika orang di sekitar kita meninggalkan kita, ada Allah yang kepadanya kita bisa percaya sebab Dia Allah yang setia. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Segala
hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini setiap kita boleh diingatkan kembali untuk selalu percaya bahwa Allah senantiasa menjaga dan berjalan bersama dengan kita. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami mau percaya, ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui online. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami. Roh Kudus Tuhan bekerja
bagi setiap anak-anak tunas remaja yang saat ini bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kasih setia-Mu. Tuhan yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan terus senantiasa memelihara akan kehidupan setiap kita. Sekalipun masih ada di dalam masa-masa krisis karena pandemi COVID-19. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, saya akan membacakan bagi setiap kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman yang terkasih, pada masa pandemi ini kita tidak asing dengan istilah yang sering kita dengar. Salah satunya yaitu OTG, orang tanpa gejala. Orang yang tampaknya sehat, namun ternyata sudah terpapar virus corona dan bisa membuat orang yang ada di sekelilingnya pun terkena akan virus corona. Betapa menakutkan jika seandainya kita ada di dalam sebuah komunitas dan di situ ada OTG, maka akhirnya kita pun menjadi khawatir akan kehadiran orang-orang yang di sekitar kita. Kita berpikir jangan-jangan dia, jangan-jangan dia, jangan-jangan dia. Kekhawatiran mulai masuk di dalam hati dan pikiran kita. Khawatir akan terpapar akan virus corona. Bagaimana sih sikap kita sebagai tunas remaja Tuhan terhadap rasa khawatir ini? Dari bagian firman Tuhan hari ini, Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ada kata janganlah, berarti ada larangan, tidak diperbolehkan. Kenapa ya dilarang? Padahal di dalam dunia ini banyak sekali yang membuat hidup kita menjadi khawatir, bukan? Kayaknya aneh sekali firman Tuhan ini. Teman-teman, kita harus tahu, kita perlu tahu bahwa ada dua jenis khawatir. Yang pertama, khawatir itu bisa baik jika kita membuat hidup kita ini waspada, membuat kita ini hati-hati sehingga kita terhindar dari mara bahaya, dari hal-hal yang negatif. Kedua, khawatir itu bisa jadi buruk jika terus kita biarkan semakin menguasai hati dan pikiran kita. Karena akhirnya khawatir itu membelenggu seluruh kehidupan kita. Kalau sudah begini, banyak sekali dampak yang buruk teman-teman. Yaitu gangguan kesehatan, kepala kita mudah pusing dan juga mengganggu bagian pencernaan atau lambung kita. Gangguan akan kinerja kita yang semulanya kita sehari bisa menyelesaikan pekerjaan begitu banyak. Tetapi hari itu kita mudah menjadi lelah. Gangguan akan berelasi dengan orang lain, kita enggan untuk bicara, untuk bertemu dengan orang lain. Dan juga gangguan emosi, kita mudah marah dengan segala sesuatu yang terjadi. Dan yang terlebih lagi, hal itu mengakibatkan dosa di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak lagi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, kekhawatiran yang kita biarkan menguasai hati dan pikiran kita dapat melumpuhkan kehidupan orang percaya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Seperti yang kitab Amsal tuliskan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25a dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang.
Betapa senangnya si iblis melihat kehidupan orang-orang percaya berada di dalam kelumpuhan, terlebih secara spiritual. Nah, yang Paulus bahas di dalam bagian ini teman-teman adalah rasa khawatir yang negatif, yang memberikan dampak buruk. Paulus tidak menghendaki jemaat yang ada di Filipi itu dikuasai kekhawatiran. Sekalipun mereka sedang ada di dalam pergumulan, sekalipun mereka sedang menghadapi masalah, yaitu adanya perselisihan di antara jemaat. Adanya ajaran sesat yang menyusup masuk di dalam kehidupan berjemaat. Mereka juga mendengar berita tentang Paulus yang sedang dipenjarakan. Dan mereka mendengar akan Epafroditus yang sedang sakit. Seseorang yang mereka kasihi dan sangat dekat dengan kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Semuanya itu menjadi kekhawatiran, menimbulkan kekhawatiran di dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi. Paulus tidak menghendaki teman-teman untuk jemaat yang ada di Filipi itu mengalami kelemahan secara iman mereka kepada Tuhan. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya orang percaya tidak lagi dikuasai oleh rasa khawatir? Bagaimana caranya orang percaya tidak lagi dikuasai oleh rasa khawatir? Di sini Paulus menunjukkan caranya agar khawatir itu tidak menguasai akan hati dan pikiran jemaat Filipi. Paulus mendorong dan meminta mereka untuk datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan berdoa menyatakan bahwa hidup kita ini mengakui akan keberadaan kita sebagai manusia yang terbatas. Dengan berdoa kita ini mengakui bahwa kita ini bergantung kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Dengan berdoa kita menyatakan bahwa hidup kita ini percaya kepada Tuhan. Dan dengan berdoa itu berarti kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Intinya teman-teman, khawatir itu tidak boleh kita biarkan. Khawatir itu tidak boleh kita sangkali. Khawatir itu tidak boleh kita anggap tidak ada. Khawatir itu harus kita hadapi. Di sini Paulus menunjukkan cara penting untuk menghadapi rasa khawatir, yaitu orang percaya harus datang kepada Tuhan, mengakui dan menceritakan segala yang membuat ketakutan, kecemasannya, dan serta percaya bahwa Tuhan yang memelihara. Teman-teman, persekutuan dengan Tuhan di dalam doa membawa jemaat Filipi memperkenan Tuhan untuk memberikan damai sejahteranya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekalipun setiap orang percaya tidak dapat melihat dari mana asal damai sejahtera dan bagaimana cara kerjanya. Tetapi setiap orang percaya dapat menceritakan bahwa damai sejahtera itu sangatlah nyata dalam hidup orang percaya. Teman-teman, sebelum saya masuk di dalam seminari Alkitab, saya mengalami suatu musibah kecelakaan ketika mengendarai sepeda motor. Akibatnya kaki kanan saya ini tidak dapat berjalan. Lalu saya dibawa ke Singsai berharap untuk kaki ini bisa berjalan. Namun teman-teman, sudah 1 minggu ternyata kaki saya ini masih belum bisa berjalan. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit saya di rongsen. Kemudian dokter menjelaskan dari hasil rongsen ternyata ada tulang yang patah di bagian lutut. Dan saya harus segera dioperasi dan pasang pen. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mendengar penjelasan dokter itu air mata saya mengalir dengan deras. Jujur saya sangat ketakutan mendengar apa yang dikatakan dokter. Saya harus segera operasi dan dipasang pen. Dalam hati saya saat itu dipenuhi dengan gambaran alat-alat medis yang menakutkan. Di dalam ketakutan, di dalam kecemasan saya,
yang sangat dalam memenuhi hati dan pikiran saya. Saat itu saya datang kepada Tuhan. Saya menangis, saya memohon kepada Tuhan. Saya menceritakan semuanya yang menjadi ketakutan saya. Dan kemudian saya menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Teman-teman yang terkasih, sungguh heran dan ajaib. Kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Selesai berdoa, damai sejahtera Allah memenuhi hati saya. Hati dan pikiran saya merasakan ketenangan. Bukan berarti tidak jadi operasi. Operasi tetap berjalan. Tetapi hati ini merasakan kedamaian. Hati ini merasakan ketenangan di dalam Tuhan yang membawa saya berani masuk ke dalam ruang operasi. Yang membawa saya berani untuk menjalani operasi. Teman-teman yang terkasih, Tuhan menjagai dan memelihara hati orang percaya dengan damai sejahteranya. Kedamaian Tuhan seperti tentara yang mengendalikan hati dan pikiran orang percaya, yaitu menyelamatkan dari kekuatan dari luar yang dilindungi dan yang berbahaya itu. Teman-teman, ini adalah kuasa Tuhan yang melimpahi damai sejahteranya dengan kekuatannya. Dan memampukan kita untuk terus melangkah dan terus bahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita. Teman-teman yang terkasih, di masa pandemi ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Khawatir akan kesehatan, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan ekonomi atau keuangan, khawatir akan kelangsungan hidup sehari-hari, khawatir akan masa depan dan sebagainya. Bagaimana dengan kalian? Apa saat ini yang sedang kalian khawatirkan? Apakah kalian khawatir soal sekolah online? Khawatir akan cita-cita kalian ke depan dengan kondisi yang seperti ini? Khawatir dengan kesehatan kalian? Khawatir karena kondisi rumah tidak semakin membaik sampai hari ini. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini membimbing kita, mengingatkan setiap kita dan mengajar setiap kita untuk kita boleh hadapi rasa khawatir kita. Hadapi rasa khawatirmu, bawa khawatirmu itu kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghadapinya seorang diri. Hadapi bersama dengan Tuhan. Seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan semasa hidupnya di dalam dunia ini. Di dalam kegentaran dan ketakutannya untuk menghadapi cawan murka Allah, Tuhan Yesus datang dalam doanya kepada Allah Bapa di surga. Ia berdoa dan berseru, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sekalipun Tuhan Yesus tetap harus menjalani kematiannya di atas kayu salib untuk memberikan penebusannya bagi kita yang berdosa, Tuhan Yesus mau datang dan menyerahkan segala pergumulannya kepada Allah Bapa di surga. Mari teman-teman yang terkasih, kita lakukan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi setiap kita. Satu ayat firman Tuhan untuk mengakhiri renungan hari ini, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari saat ini datanglah kepada Tuhan. Akui apa yang menjadi kekhawatiran di dalam hidupmu. Ceritakanlah kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap apa yang kita naikkan di dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala kekhawatiran kita dengan hati yang percaya bahwa Ia adalah Allah yang sanggup, Allah yang hidup,
Allah yang memelihara akan kehidupanmu dan kehidupanku. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan. Oleh sebab itu, setiap kita sebagai tunas remaja Tuhan, kita memohon kepada Roh Kudus Tuhan untuk memampukan setiap kita untuk mau ambil bagian dan melakukan kebenaran ini, sehingga kehidupan kita boleh dikuatkan, diteguhkan untuk menjalani di tengah-tengah kekhawatiran yang ada. Kita boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Allah. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, yang terus mengajar kepada kami, yang menolong kami di tengah kehidupan kami menjalani kesulitan, di tengah perjalanan kehidupan kami mengalami kekhawatiran dengan situasi kondisi pandemi COVID ini ya Tuhan. Engkau tahu yang dialami oleh setiap anak-anak tunas remaja di tempat kami, yang saat ini mereka ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolong mereka, jamah hati mereka, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka kepada Engkau, agar mereka terus mau datang kepada Tuhan, mendekat kepada Engkau, untuk berdoa, untuk menceritakan, membawa segala khawatir mereka kepada Engkau. Dan dengan hati yang percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memelihara akan kehidupan mereka. Untuk mereka terus dapat berjalan, untuk mereka terus dapat berjalan di tengah-tengah segala kekhawatiran, ketakutan yang sedang mereka alami. Mereka tidak sendiri, sebab Engkau Gembala yang baik selalu berjalan menuntun setiap langkah kehidupan anak-anak tunas remaja kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati kedua orang tua mereka, berkati usaha pekerjaan keluarga mereka, sehingga kehidupan mereka boleh dicukupkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Biarlah hati kami selalu mengarah kepada Engkau dan berharap hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan menutup ibadah hari ini dengan menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.